Thank you Bu Novi, thank you Pak Felix. Bu Marta, sorry ya, gue lama nggak ngundang lo karena gue nggak bisa bayar lo. Sih, saya bersama-sama dengan hamba yang satu ini, Ibu Kekasih. Itu kalimat itu berkali-kali, gitu. Gue nggak bisa bayar lo, gue nggak cari bayaran, saya bilang gitu. Kalau memang Tuhan ini, ya tapi kan nggak mungkin lo dari BSD ke Bogor nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Ya itu keadaan real yang saya juga tahu persis ibu-ibu, ya itu tadi dibilang rumahnya segede bambu, memang segede bambu rumahnya gitu kan ya. Aduh, mau berenang di belakang juga mau luar biasa seperti itu. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan memproses gitu ya. Beliau bilang, gua nggak bisa bayar lu, gua nggak bisa bayar lu gitu kan, gua nggak bisa. Tapi saya juga menyaksikan bagaimana Tuhan itu menyertai keberadaan mereka yang mereka sampaikan itu. Saya juga lihat dan saya juga ngalamin gitu. Sampai suatu kali di persekutuan beliau begitu ya, Tuhan taruh untuk undang saya. Tuhan minta saya datang ke persekutuan itu. Tapi kan nggak punya duit, nggak punya uang ibu-ibu. Tapi Tuhan bilang undang Bu Marta hadir di acara ini. Dan saya ingat banget hari itu dia cerita sambil makan kepiting kita ya Pak Felix, Bu Novi. Ya karena tuan rumah bikin spaghetti rasa kepiting gitu kan ya, kita sambil makan mereka cerita, tadi gue pinjam duit 100.000 loh buat bayar tol gitu. Dan hari itu Pak Felix diberkati Tuhan, jadi ada berkat buat berkati saya gitu ya. Dia juga ya Tuhan suruh ya, gue bukan ikut aja, cuma gue gak tau bayarnya dari mana. Pokoknya Tuhan bilang gue ikut aja. Tapi hari itu saya menyaksikan gitu kesaksian mereka, Bu, ada berkat buat ibu. Dari mana ya? Jelas dari Tuhan. Itu nyata sekali hari itu saya alami, gitu ya, dari apa yang mereka alami. Sehingga saya berkata bahwa Tuhan kita tuh hidup, Tuhan kita tuh ya dan amin. Dan gak sulit Tuhan kita itu memberkati anak-anaknya. Hanya yang saya rindukan ibu-ibu bisa menangkap dari kesaksian hamba-hambanya ini adalah bagaimana mereka menjaga sikap hati. Betul? Bagaimana mereka setia, bagaimana mereka tetap menabur, bagaimana tetap peka dengar apa yang Tuhan minta, ya. Lalu kemudian memang di proses itu nggak enak ibu-ibu, sakit, ya. Mungkin di antara kita belum ada yang ngalamin seperti hambanya ini gitu, dari titik yang luar biasa sampai titik yang nggak ada apa-apanya. Ya, mungkin kalau saya bandingkan dengan kehidupan saya 3 tahun yang kemarin juga, kami satu keluarga di proses luar biasa, bahkan lebih dari 3 tahun dari 2018-2019 mungkin ya. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan situasi beliau, saya juga nggak ada apa-apanya begitu. Ya, tetapi poin yang tadi ibu berkali-kali dengar, jaga kesetiaan. Jaga kesetiaan. Kenapa? Tuhan juga setia sama kita. Betul? Jadi kita juga layak untuk setia sama Tuhan. Sehingga sekali lagi kami dari Siloam, terima kasih Pak Felix, terima kasih Bu Novi. Ya, memang kalau mau dengar kesaksian hamba-hambanya ini luar biasa, banyak banget, ibu banyak banget itu tadi diselingkuhan ya, gitu ya. Terus cerita-cerita banyak lagi dan lain sebagainya. Tetapi memang mereka ada untuk dipakai buat kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita hari ini, Ibu Kekasih. Hari ini kita berbicara tentang bagaimana kita berpikir benar tentang kehidupan kita. Haleluya. Kita akan perhatikan apa yang menjadi pesan Tuhan pada kesempatan ini. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik bahwa segala sesuatu dimulai dari pikiran. Betul? Ya, itu kan sebuah mujizat kalau naik Ignis rasa Alfa kan ya Bu ya. Oke, dan itu semua dimulai dari pikiran. Nah, pikiran yang benar akan menghasilkan perilaku yang benar, dan perilaku yang benar akan menjadikan saudara dan saya ya menjadi berkat di mana kita berada dan Tuhan dipermuliakan. Nah, ibu-ibu kekasih, kalau ibu-ibu baca Roma 12 ayat 1 sampai 7, karena dari ayat ini kita akan bahas pada kesempatan ini. Roma 12 ayat 1 sampai 7, maka pasal ini adalah pasal di mana Paulus mengajarkan kita untuk bisa jadi berkat di mana kita berada. Ya, jadi kita seringkali kalau bahas pasal ini yang kita fokuskan itu ayat 1 ayat 2, betul? Ayat 1 ayat 2 gitu ya. Ayat 1 di mana dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian ayat yang kedua bicara soal apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Nah, itu fokusnya. Tapi kalau kita baca Alkitab, saya selalu mengajarkan lihat
bisa menjadi berkat dan bertindak tepat di tengah-tengah lingkungan di mana kita ditempatkan Tuhan. Ya. Nah, ibu-ibu kekasih, kalau kita lihat dari ayat 3 sampai dengan ayat 7, bagaimana kita pakai karunia kita, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, untuk bisa sampai ke sana, maka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, harus dimulai dengan memahami ayatnya yang ketiga terlebih dahulu. Ya, harus dimulai dari ayatnya yang ketiga itu. Dalam bahasa Indonesia tidak terlalu detail Bapak Ibu, makanya kita belajar untuk melihat perbandingannya ke terjemahan yang lain. Ya. Nah, kalau sederhana saya simpulkan, ayat 3 berbicara bagaimana Bapak Ibu dan saya harus tahu siapa diri kita. Harus mengenali siapa diri kita. Karena memang tidak dipungkiri, hari-hari terakhir ini ada banyak orang yang tidak kenal dirinya sendiri, bahkan tidak bersedia menerima dirinya sendiri. Saya coba cari di Google, ibu-ibu kekasih, dan saya menemukan ada remaja di Tiongkok usia 15 tahun, dari usia 13 tahun sudah 60 kali operasi plastik. Kenapa? Karena dia pengen kayak boneka Barbie. Dari 13 tahun sampai 15 tahun. Namanya Lid Z Nana. Ya. Jadi dia kepengen jadi boneka Barbie. Tidak terlalu jauh di Sulawesi Selatan, ya, dikatakan di kota Ujung Baji, ibu bapak kekasih, ada seorang anak yang kemudian menjerit menangis karena digigit kelelawar. Nah, kenapa dia digigit kelelawar? Karena dia bilang begini sama teman-temannya, kalau saya digigit kelelawar, setelah digigit kelelawar, habis itu saya jadi Batman. Karena dia obsesi jadi Batman. Apa yang terjadi? Selesai digigit, bukan jadi Batman, dijerit kesakitan, untuk nggak ada masalah. Oke? Jadi lihat, ada banyak cerita yang seperti ini. Aku ingin, dan aku ingin. Nah, ibu-ibu yang diberkati Tuhan di ruangan ini, kalau itu ya menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka mengerikan sekali perjalanan hidup Bapak Ibu dan saya. Oke? Sehingga Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kita memiliki cara berpikir yang benar tentang diri kita. Yuk kita perhatikan ayat 3 ya. Lihat ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, apa dikatakan di sana? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada. Jelas Alkitab memperingatkan kepada kita untuk tidak berpikir lebih dari realita yang ada dalam kehidupan kita, ibu kekasih. Oke? Di antaranya adalah menjadi seseorang yang bukan kita. Saya mau katakan begini. Nggak ada satu orang pun di ruangan ini yang bisa 100% berubah menjadi orang lain. Betul? Kalau kita ingin seperti, mungkin tidak masalah. Tetapi yang tidak mungkin dan bahaya adalah kalau kita ingin menjadi orang lain. Ya? Karena itu sama sekali tidak akan pernah terjadi kita menjadi orang lain. Kalau aku ingin seperti, mungkin masih bisa, ibu-ibu kekasih. Nah, untuk itu, ya, kalau kita perhatikan, kalaupun kita ingin menjadi seperti orang lain, itu pun hanya pada hal-hal yang esensial. Misalnya begini, aku ingin loh kayak ibu itu sukses. Aku ingin loh kayak ibu itu jadi berkat buat banyak orang. Aku ingin loh diberkati dengan kekayaan seperti ibu itu, ya. Hal-hal yang esensial. Tetapi kalau kemudian kita ingin mengcopy paste ibu itu dalam kehidupan kita, nggak akan pernah. Saya ingin loh seperti Pastor Martha bisa menjadi berkat buat banyak orang. Yes, itu esensial. Tapi saya mau jadi Pastor Martha, nggak akan bisa. Oke? Nggak akan bisa. Ya, saya mau jadi Pastor Martha yang punya persekutuan, yang bisa mengajar,
menjadi orang itu kan, ya. Sehingga sekarang anak-anak punya istilah begini, tuh orang wannabe tuh, Iya. betul? Dia wannabe tuh, oke? Dulu saya punya Pak D sama Bu D, ya. Ini memang kalau punya latar belakang kehidupan semua agama dianut sama dia, Bu. Islam dipelajari, Konghucu dipelajari, Kristen dipelajari, Katolik dipelajari, semua sama dia dipelajari. Lalu ketika melihat ayah dan ibu saya bertobat, mereka melihat sesuatu yang spektakuler, lalu kepengenan. Dia lihat bagaimana papa dan mama saya dilayani seorang hamba Tuhan, lalu dia lihat bagaimana hamba Tuhan itu beraktivitas, ibu-ibu, dan apa yang terjadi, dia kepengen menjadi hamba Tuhan itu. Padahal kuat di dalam Tuhan aja belum. Sehingga apa yang terjadi, saya ingat banget siang hari waktu itu papa dan mama saya dipanggil mendadak ke rumahnya, karena dua-dua suami istri ini manifestasi bareng, Bu, di rumah. Yang satu istrinya, kalau orang Jawa bilang kemecer ya, kemecer tuh lebih dari pengen gitu ya. Kemecer pengen jadi nabi gitu ya, pengen jadi hamba Tuhan yang urapan dan lain sebagainya, dengar suara Tuhan, bernubuat seperti itu, sehingga ketunggangan iblis dan yang didengar di telinganya yang enggak. Sementara iman dia belum penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi fondasi belum kuat. Jadi apa yang terjadi ketika itu kami dipanggil, karena dia menerobos kaca 6 mili di rumahnya, Bu. Dan untungnya nggak mati, Bu. Dia terobos. Kita kaget. Mama saya nanya, kamu kenapa bisa begitu? Kenapa diterobos? Karena di telinga saya ada suara berkata, terobos tuh kaca, terobos tuh kaca. Dia pikir itu suara Tuhan. Karena kan imannya belum kuat tuh tadi tuh. Oke? Karena dia lihat ada hamba Tuhan ketika melayani keluarga kami, Tuhan bilang, kan begitu? Oh, gue kepengen banget yang kayak begini, keren nih. Tapi hatinya belum siap, prosesnya belum siap, Bu. Ditunggangin sama iblis. Dengar suara yang enggak, salah satunya suruh terobos kaca 6 mili. Ya, suaminya juga nggak berapa lama sama juga manifestasi. Dia lihat kan bagaimana hamba Tuhan yang melayani papa dan mama saya tumpang tangan gitu kan ya, setan keluar. Kita datang sore-sore siang itu ke rumahnya dia, Bu, dia lagi kumpulin tetangga-tetangga di rumah. Dulu waktu itu, bukan waktu itu, hari ini juga dia tinggal di situ. Ibu tahu daerah Condet ya? Daerah Condet kan banyak rakyat-rakyat biasa begitu kan ya, dikumpulin di rumahnya ya ngunut aja tuh. Jadi saya bingung gitu, ini kok rumah penuh banget. Jadi dia duduk di kursi itu, masyarakat di depan dia, terus dia nanti berkhotbah, nanti dia tumpang tangan, dikit-dikit dia bahas roh, Bu. Oh, wannabe. Oke, wannabe. Akhirnya dua-duanya kami angkut ke hamba Tuhan untuk diproses, Bu, untuk didoakan, dan itu panjang sekali prosesnya untuk menyelesaikan hal itu. Nah, ibu-ibu kekasih, Tuhan sudah memperingatkan kepada kita bahwa jangan ingin menjadi orang lain, karena setiap kita diciptakan spesifik di atas muka bumi. Amin. Setiap kita cuma ada satu dan tidak bisa dikloning dengan apapun juga. Oh, saya mau kayak orang itu, saya lakukan seperti orang itu. Akhirnya nanti setan yang pakai, bukan Tuhan yang pakai. Gitu, ya. Jadi Tuhan sudah memperingatkan, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi saya katakan setiap kita sudah didesain secara spesifik sama Tuhan, yang tujuannya untuk menyempurnakan rancangan Tuhan secara global. Misalnya begini, di Siloam ada tim pelayanan. Ada tim pelayanan yang tanggung jawabnya di keuangan, ada tim pelayanan yang tanggung jawabnya di multimedia, ada tim pelayanan yang tanggung jawabnya di praise and worship. Dan mereka-mereka ini adalah ya mereka yang memang di situ karunianya, di situ kemampuannya, betul? Ya, bahkan mungkin kalau saya ingin menjadi seperti mereka, saya harus jujur, saya tidak sejauh sedalam mereka punya, jangan-jangan. Oke? Nah, untuk apa itu terjadi? Kita diciptakan masing-masing dengan kelebihannya untuk saling melengkapi. Betul? Untuk saling melengkapi. Sehingga kalau ada satu di antara kami yang berhalangan, itu pasti bolong dan tidak
Betul? Karena yang bisa mengatur keuangan dengan cara si A, ya cuma si A. Digantikan sama si B untuk ngatur keuangan, pasti rasanya beda. Betul? Ya, worship leader berhalangan digantikan dengan worship leader lainnya, nggak akan sama seperti yang digantikan. Pasti rasanya beda. Betul? Sehingga kenapa kita didesain spesifik sama Tuhan untuk saling melengkapi. Makanya saya sering kali berkata dengan tim pelayanan, yes, secara fungsi saya disebut pemimpin dan gembala di ministry ini, tetapi bukan berarti saya lebih hebat di antara yang lain. Karena kita ada untuk saling melengkapi. Betul? Coba bilang sama kiri kanan, kamu ada untuk saling melengkapi. Ini apa suami istri ya? Oke, ada untuk saling melengkapi. Nah, maka dari itu ibu-ibu kekasih, kalau nanti lihat terjemahan di New Living Translation, Alkitab bilang begini, kita mesti evaluasi diri, mesti kenali saya itu apa, seperti apa, dan bagaimana keadaan saya. Jadi kita mesti sadar diri, evaluasi, saya ini apa sih? Oke, saya ini diberi Tuhan apa? Saya ini diutus Tuhan kemana? Saya ini didesain Tuhan untuk jadi apa? Nah, itu perlu mengevaluasi diri, Bu. Supaya jangan nanti wannabe tadi, menginginkan sesuatu yang melampaui dari apa yang ada. Oke? Nah, ketika kita melampaui apa yang ada, sebetulnya kita juga sedang melawan apa yang di-create Tuhan dalam hidup kita. Oke? Karena bukankah tadi saya katakan kita ini ada karena desain Tuhan. Tetapi ketika kita ingin melampaui apa yang ada, kita sedang menyatakan bahwa kita tidak terima desain Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita mau mengungguli Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita ingin mengungguli Tuhan, berarti kita bukan menyembah Tuhan. Betul? Hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin rasanya sepele gitu ya. Oke? Apa kaitannya sih sama Tuhan, Bu Marta? Itu kaitannya karena hidupmu itu sudah didesain. Tuhan yang desain dengan yang terbaik, betul? Lalu kita nggak terima. Aku maunya kayak begitu. Aku berproses untuk mau yang kayak begitu. Berarti kita lagi ngomong sama Tuhan, desainmu salah Tuhan. Desainmu nggak oke. Oke? Berarti kita sedang melawan dia. Kalau kita lawan dia, sebetulnya kita tidak sedang jadikan Tuhan jadi Tuhan buat kita, tapi kita jadi Tuhan buat Tuhan kita. Betul? Ya? Makanya hati-hati, Bu, hal-hal yang seperti itu. Belajar untuk kenali diri, seperti apakah saya diciptakan Tuhan, seperti apakah ya saya didesain Tuhan, begitu ya. Sehingga lihat baik-baik yang Alkitab katakan, begitu, bahwa di ayat yang ketiga tadi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang apa? Dikaruniakan Allah kepada kamu. Ya, karena sejauh desain Tuhan diberikan kepada kita, sejauh itulah kekuatan Tuhan akan disertakan dalam hidup kita. Oke? Sometimes secara manusia saya juga bisa berkata begini, kok saya nggak kayak pendeta yang lain? Kok saya nggak kayak mereka Tuhan? Kayaknya enak deh kayak mereka, gitu ya. Lalu ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, kalau kembali kepada ayat ini, kalau saya seperti itu, nanti saya melampaui desainnya Tuhan, saya akan keluar dari kekuatannya Tuhan. Betul? Keluar dari kekuatannya Tuhan. Kita berharap apa yang kita dengar kesaksian dari Bu Novi dan Pak Felix, dengan 3 tahun itu saya yakin itu masa prosesnya Tuhan untuk mempersiapkan sesuatu yang di depannya. Betul? Bukan tanpa kebetulan kita belum lihat hari ini. Mungkin pada waktu itu mereka bertanya, kenapa sesakit ini sih Tuhan? Kenapa sesulit ini sih Tuhan diprosesnya sampai sedemikian rupa? Karena pasti ada sesuatu yang besar yang dibutuhkan kekuatan dengan kedua kaki mereka yang terlatih 3 tahun kemarin. Betul? Jadi jangan hanya lihat begini, wow, wuling. Bukan wulingnya yang mesti kita ingat hari ini, Bu. Atau mungkin nanti kita akan dengar Mercy mereka kembali, BMW mereka kembali, mungkin akan begitu. Tetapi 3 tahun yang mereka alami itu persiapan untuk menerima BMW di masa depan, betul? Sehingga mereka tidak akan jadi Bu Novi dan Pak Felix yang kemarin. Nah, proses
itu kan yang penting kan. Sehingga ketika dipercayakan sama Tuhan, bukan menjadi pribadi yang menjauh dari Tuhan. Sehingga makanya Tuhan ajarkan setia dengan segala sesuatu, bersukacita dengan apa yang ada, karena ini yang hari ini terjadi dalam kehidupan kita yang sesuai kekuatan kita. Betul? Yang sesuai kekuatan kita. Kalau orang Jawa bilang mau ngoyo bisa, pakai kekuatan ngelobi bisa. Saya teleponin aja gereja-gereja yang asistennya teman-teman saya, lo undang gue dong, lo undang gue biar jadwal gue banyak. Mungkin bisa, Bu. Tapi pertanyaannya, ketika itu terjadi dalam kehidupan saya, rohani saya siap nggak? Rohani saya kuat nggak? Betul? Kalau belum pada waktunya, tidak ada kekuatan Tuhan yang menyertai saya ke sana, yang ada berkat itu akan menenggelamkan saya dan menjauhkan saya dari Tuhan. Betul? Makanya setia dengan apa yang ada. Tuhan paling tahu kok. Tuhan paling tahu dengan apa yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi ibu-ibu kekasih yang diberkati Tuhan, oke, berjalanlah menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Kita lihat ayat yang keduanya, Bu. Jadi mundur ke atas, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa di situ? Berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang ini bukan hanya berkata begini, kamu jangan kayak dunia, di mana dunia judi kamu judi, di mana dunia zina kamu zina, di mana dunia nipu kamu nipu. Itu bukan cuma seperti itu. Tetapi jangan menjadi serupa dengan dunia ini juga memberikan arti kepada kita, jangan kepengenan seperti menjadi orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi bukan hanya perkara-perkara yang nggak boleh judi, nggak boleh zina, nggak boleh apa, tetapi juga jangan ya menyerupai orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena begini, beberapa waktu yang lalu di pemuritan saya bicara soal gambar Allah, betul? Imago Dei, penyempurnaan diri. Pak, Bu, kalau kita sibuk untuk kepengen jadi orang lain, maka kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan Kristus. Nggak akan pernah. Ya, Alkitab itu mengajarkan bahwa pembaharuan itu akan terjadi senantiasa. Dimana kalau diperbaharui sama Tuhan, makin hari makin sempurna, makin hari makin sempurna. Tapi karena kita terus fokusnya adalah aku mau jadi, wah, terus sibuk berupaya sendiri, sibuk cari cara sendiri supaya aku menjadi. Proses Tuhan berjalan nggak, Bu, di sini? Enggak. Makanya nanti kalau 5 tahun kita ketemu sama pribadi, ya begitu-begitu aja. Nggak ada pertambahan iman, nggak ada kepercayaan lebih, ya begitu-begitu aja. Kenapa? Karena proses Tuhan tidak bisa berjalan dengan sempurna. Ya, makanya ibu yang diberkati Tuhan, perhatikan baik gitu ya, bahwa kita harus bisa menjadi seperti apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya dalam hidup kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, betul? Lalu kemudian sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, itu kehendaknya Tuhan kok, ya. Dan kemudian apalagi tadi di ayat yang kedua dikatakan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang sempurna, ya. Jadi kalau kita bisa mengenali diri sendiri, berarti kita bisa mengenal kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhan bukan kecelakaan. Walaupun seolah-olah sesuatu yang tidak cocok dengan daging kita, tapi kehendak Tuhan bukan kecelakaan. Ya, kehendak Tuhan itu selalu yang dikatakan oleh ayat ini, baik, menyenangkan atau berkenan, dan sempurna. Okay? Kita akan belajar, pasti ada banyak ayat udah nempel di pikiran kita ya, Bu. Kita berkata 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kau alami apa tentunya tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Okay? Sehingga ketika setiap peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu Tuhan izinkan, ya, kita tahu bahwa ini tidak akan pernah mencelakakan saya.
Ini tidak akan pernah menghancurkan saya, tetapi justru akan menyempurnakan perjalanan hidup saya di hadapan Tuhan. Maka dari itu, kalau hari ini masih ada di dalam kehidupan kita ingin menjadi, kita bilang berubah. Amin. Tidak ada cara lain, berubah. Oke, ingat di minggu pertama, Pastor Yola sudah menyampaikan dengan tegas, bukan masalah ditumpangin tangan ya Bu. Orang karismatik bukannya salah sih, bukannya salah, tapi kurang sempurna gitu ya. Bu Pendeta, saya mau berubah, tolong tumpangin tangan. Ya, tumpangin tangan tuh konfirmasi Bu, bukan cara. Yang harus berubah itu dari dalam sini nih. Keputusan untuk mau berubah. Dan kita tidak akan pernah bisa seperti yang menjadi kehendak Allah kalau tidak dimulai dengan perubahan. Perubahannya harus seperti apa? 3 ayat saya bagikan kepada Bapak Ibu kekasih. Yuk, Filipi 2 ayat 5 yuk. Filipi 2 ayat 5 bilang apa? Pikiran kita harus berubah dan pikiran kita harus berproses bagaimana. Filipi 2 ayatnya yang kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti seyogianya Bapak Ibu dan saya harus punya pikiran Kristus nggak? Iya, pikiran Kristus, bukan pikiran Bu Marta. Oke, pikirannya Tuhan, pikirannya Kristus. Nah, pikiran Kristus itu seperti apa? Kolose 3 ayat 1. Kolose 3 ayat 1. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca lagi apa yang Alkitab katakan. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan bilang, punya pikiran Kristus. Oke, pikiran Kristus itu seperti apa? Alkitab bilang, Kristus tuh adanya di atas, bertahta di atas. Di atas itu bicara tentang apa? Bicara tentang sorga. Betul? Berarti harus berpikir tentang perkara-perkara kerajaan sorga, di mana di dalam kerajaan sorga ada Kristus bertahta. Nah, sekarang kita lihat kerajaan sorga itu seperti apa? Roma 14 ayat 17. Ini ayat-ayat yang tidak asing juga di telinga kita ya. Roma 14 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi 1, kebenaran, 2, damai sejahtera, 3, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi perkara-perkaranya bukan perkara dunia, bukan perkara fisik, bukan perkara-perkara daging. Kalau mau punya pikiran Kristus, yang pertama tidak akan mungkin keluar melenceng dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Makanya untuk mengenali dirimu sendiri bukan semata-mata dari apa kata orang, tapi dari apa kata Tuhan. Betul? Manusia itu, Alkitab berkata, hati manusia itu siapa yang tahu? Karena manusia bisa licik hatinya. Ada orang bilang begini, aduh, Bu Marta cantik banget hari ini. Saya yang dengar berbinar-binar. Tetapi kita nggak pernah tahu kenapa dia bicara itu tentang saya, benar? Mungkin ada maunya. Oke? Atau mungkin dia ingin kelihatan baik di depan saya. Jadi ketika dia menyampaikan, cantik banget sih Bu Marta, belum tentu tulus. Walaupun tetap aja ada yang tulus ya. Jangan nanti ada orang bilang, Bu cantik banget hari ini, lo gak tulus kan? Gitu ya. Enggak juga gitu ya. Tapi kita gak pernah tahu kalau orang begitu sama kita tulus apa enggak. Ya. Atau bahkan istilahnya ibu-ibu kekasih, ada juga orang yang bilang palsu supaya gak jadi keributan gitu kan. Aku nih orangnya begini. Enggak, lu baik. Padahal emang gak baik. Gitu. Ya. Ada orang misalnya bilang gini, kamu kelihatannya nggak benar apa segala macam, padahal itu mulutnya dia, padahal orang itu benar-benar aja. Nah kan kita bingung kalau apa kata orang, betul? Sehingga parameter kita bukan apa kata manusia, tapi apa kata Tuhan. Tuhan bilang aku berharga kok, ya aminkan yang itu dong Bu. Tuhan bilang ya bahwa aku anak yang dikasihi, aminkan itu dong Bu. Tuhan bilang bahwa aku adalah anak yang disertai oleh Allah Immanuel, aminkan itu dong. Ya,
Sehingga dunia mau bilang apa gitu kan. Kemarin di Pasutri Pastor Jackie berkata begini, jangan perkatakan apa yang kamu lihat, tapi perkatakan apa yang kamu percaya. Betul? Yang kita percaya dasari dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang apa sama kita? Even kita ada di titik rendah tadi, tetapi Tuhan bilang bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, itu yang diperkatakan. Jangan terus kita berkata begini, ya nasib, kan begitu kan? Emang udah garisnya gue di sini. Udahlah, gue dulu banyak dosa kali, makanya gue sekarang dihukum kayak begini. Jangan. Kita perkatakan yang Tuhan katakan, bahwa anak Tuhan akan tetap naik dan tidak akan pernah turun jadi kepala dan tidak jadi ekor. Betul? Perkataan yang seperti itu, Bu. Ya makanya saya bilang sama tim pelayan atau sama PSM Mata gak ada kata gak bisa. Karena Allah kita full of creativity. Ya kan? Kalau saya dipercayakan untuk bisa mengayomi pribadi-pribadi yang ada, Tuhan kasih hikmat untuk bisa melihat bahwa pribadi ini bisa. Jadi pasti bisa. Jangan nggak bisa. Bukan saya. Gitu kan ya. Pasti bisa, apalagi buat kemuliaan Tuhan. Jadi terus pegang yang Tuhan sampaikan, bukan apa yang dunia berkatakan. Ya. Dunia bilang miskin loh. Oh. Jadilah seperti imanmu akhirnya. Oke? Ya. Aminkan apa yang Tuhan katakan, Ibu-ibu. Ini bukan sugesti, kan kita belajar pakai iman, bukan sugesti, benar? Ya. Dan betul tuh pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan bisa membalik segala sesuatu. Nggak terlalu sulit, ya kan? Artinya Tuhan kita itu ya dan amin. Betul? Iya tuh, seperti perjalanan di padang gurun gitu ya. Orang Israel nggak pernah ganti sendal, orang Israel nggak pernah kelaparan. Terjadi tuh zaman kita, pandemi 3 tahun nggak ada pemasukan, tapi kulkas penuh. Itu ya dan amin. Saya juga aminkan tuh. Ya, Oma kerjaannya dikit-dikit ke depan ke ojek online. Ada lagi sampai suatu kali Oma bilang ini, banyakan gue pengen ikan hari ini. Nggak berapa lama saya yang ke depan, ojek online, dan saya teriak dari teras rumah saya, "Mah, doanya terkabul, hari ini ada yang kirim ikan." Tuh, ngalamin. Ya, ngalamin. Sehingga kita mau nggak percaya sama firman, lah iya dan amin, mujizat tidak pernah berubah dulu sekarang dan selamanya. Betul? Sakit di tengah COVID. Saya bilang sama Pak De sama Bu De saya kemarin baru ketemu setelah sekian tahun, Ibu kekasih, saya bilang, Bu De saya kena COVID kemarin. Hah? Kena COVID kamu? Apa? Di awal-awal. Belum ada vaksin dong, kata Pak De saya begitu. Belum, gitu. Belum ada vaksin. Ah, Bu De, zaman itu kan PCR-nya 1, sekian. Minimal yang di PCR 5 orang di rumah saya. Saya 3 kali di PCR. Ayo PCR aja udah berapa? Sementara nggak ada pendapatan, belum obat, belum yang lain-lain. Tapi sampai hari ini saya juga nggak tahu siapa dokter yang merawat saya. Pak Alto juga nggak pernah ketemu sama dokter yang dihubungkan oleh anak Tuhan itu ke dokter itu. Dan sampai hari ini saya juga nggak pernah tahu berapa total saya habis uang untuk sakit COVID pada waktu itu. Karena semuanya Tuhan selesaikan pada waktunya. Ya dan amin. Betul? Ada proses kesembuhan, ada proses kecukupan, itu Allah kita. Nah maka dari itu ibu-ibu kekasih, kita hidup oleh karena perkataan Tuhan, bukan oleh karena perkataan dunia. Ya pasti kalau dari Tuhan, nih tanda ini yang berikutnya, pasti akan damai sejahtera. Ya mau makan kangkung kek, ya, oke, mau naik bajai kek. Saya dulu hamil-hamil di Ika, Bu. Ya, saya harus naik bus dari pulang pelayanan sama Pak Alto, rumah di Bekasi, pelayanan terakhir di Hotel Indonesia waktu itu. Saya naik bus P berapa waktu itu, P13 atau P berapa ya, ke arah Bekasi. Sudah gitu, dasar orang-orang di bus itu nggak lihat apa, perut gue melendung gitu kan, nggak dikasih duduk. Jadi saya berdiri dari Polda, Bu, sampai menjelang, mana kita turun terpaksa tuh, Cikunir kalau nggak salah. Itu pun saya nggak kuat karena saya udah mau muntah tuh di atas bus. Saya turun, dan sampai turun saya harus melanjut ke rumah saya waktu itu di Pekayon.
beca ke klinik Bu berdua, ngalamin gitu ya. Tetapi sekali lagi ada damai sejahtera, ada damai sukacita. Betul? Happy aja tuh. Apalagi kalau nyeritain hari ini jadi ketawa sendiri gitu kan ya. Kita naik ojek lo waktu itu. Kita naik beca lo waktu itu. Jadi cerita lucu gitu. Terus anak saya kan di kandungan jadi nggak tahu kan. Masa sih mami naik itu ojek gitu kan? Masa sih mami gitu. Ya, jadi suatu damai sejahtera dirasakan ketika itu, dan juga bersamaan kita akan merasakan yang namanya sukacita. Itu kalau proses Tuhan, Bu. Oke? Makanya seringkali kalau ada pribadi yang konseling sama saya sama Pak Alto di Siloam, kita seringkali bilang begini, kalau lagi di proses Tuhan, diam aja napa sih? Diam aja napa sih? Rusak. Nanti nggak kelar prosesnya. Diam, tenang dalam hadirat Tuhan, ikutin Tuhan mau apa, ya, supaya bisa ngalamin sejahteranya Tuhan, bisa ngalamin sukacitanya Tuhan. Tenang aja, Tuhan tuh nggak akan melupain kita, nggak akan membiarkan kita, ya, Dia nggak akan mencelakakan anak-anaknya. Tenang aja, supaya sekalipun di tengah badai, sekalipun di tengah ombak, kita tetap bisa merasakan damai sejahtera. Itu penting, ya. Sehingga nanti kita akan lihat masalahnya belum selesai. Kita nggak tahu kapan masalahnya selesai, tapi akunya sudah selesai di tengah masalah. Amen. Ya, parameternya apa? Badai berkecamuk, aku tetap sejahtera. Badai berkecamuk, aku bisa sukacita. Kan itu yang ditunjukin Yesus di atas perahu itu. Badai, muridnya bilang mati gitu kan? Yesus tidur aja di situ. Tuhan bilang ini, imanmu kemana sih? Ya itu kan ada aku di sini. Nah itu, makanya tenang aja. Segala sesuatu yang diizinkan terjadi tetap Allah pegang kendali di atasnya. Ya, jadi sejahtera parameternya. Berubah, ingat poinnya adalah berubah. Jangan ikuti pikiran-pikiran yang tidak pada tempatnya. Terakhir yuk kita lihat ayat 1. Maka dari itu ibu-ibu, Roma 12 ayat 1 bilang apa sama kita? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, berserah, bersedia dituntun firman Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Tahun 2022, 6 bulan lamanya kita belajar tentang topik berserah, betul? Kalau ibu buka catatan, berserah, ya, berserah segala sesuatunya sama Tuhan, supaya kita bisa lihat Tuhan bekerja, supaya kita bisa dengar clear Tuhan bicara, berserah, ya, serahkan hidupmu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itu sebagai bukti bahwa kita adalah penyembah Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab tadi di ayat terakhir, di kalimat terakhir berkata itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penyembahan bukan teriak-teriak nyanyi di ibadah semata-mata, Bu. Penyembahan bukan karena kita tepuk tangan loncat-loncat ketika kita menyanyi pujian di hadapan Tuhan, tetapi ibadah kita, penyembahan kita adalah bagaimana sikap hatimu dan hatiku berserah kepada Tuhan. Ya, ketika kita berserah, itu juga adalah penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, sehingga kita mengutamakan Tuhan, kita mendahulukan Tuhan, dan saya percaya pasti sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga hari ini bersyukur dengan kehidupanmu hari ini. Bersyukur dengan talentamu, bersyukur dengan keluargamu, bersyukur dengan pekerjaanmu. Kalaupun ingin seperti orang lain, tangkap yang esensinya, bukan pribadinya. Sehingga pada akhirnya kita mencoba mengubah diri, melakukan segala sesuatu yang bukan kita. Oke? Tapi kalau kita pengen, aku pengen kayak Bu Novi, bisa jadi berkat bersaksi buat banyak orang. Tuhan pasti akan memberikan kesaksian yang lain untuk kita juga jadi berkat buat banyak orang. Aku ingin seperti Pak Yoke, setiap layanan hidupnya dipelihara Tuhan. Itu sesuatu yang esensi. Tapi saya pengen kayak Pak Yoke bisa main keyboard, gitu kan? Terus kita paksa buat main keyboard. Ya kalau talentanya di situ, kalau enggak kita buang-buang waktu hanya untuk mengejar talenta orang, betul? Ya, kenali talentamu apa. Kalau engkau adalah orang yang friendly, asyar adalah tempat yang terbaik buat dirimu mungkin kalau di pelayanan, kan begitu kan? Ya, atau mungkin kau adalah seorang yang jitu untuk menghitung uang, bidang keuangan adalah bidang yang terbaik buat engkau dan
dan lain sebagainya. Oke? Sejak peristiwa yang terakhir saya salah transfer, Bu. Ingat cerita saya yang saya salah transfer, mama saya paling takut kalau saya transfer sekarang. Udah bener belum tak? Udah bener belum tak? Sampai kemarin saya belanja, aduh ya ini masih jadul punya ini toko-toko ini, jadi semuanya transfer, Bu, nggak ada yang debit. Ada debit nggak, Mbak? Ada QRIS nggak ada, transfer. Nah, jadi mama saya di tiap toko gini, udah bener belum? Udah bener belum tak? Mama was-was kalau kamu transfer. Mama was-was karena memang saya adalah orang yang maunya cepat dan bisa jadi salah, kan begitu ya. Saya seringkali punya kelemahan di situ, jadi mama takut kalau kamu transfer, mama takut kayak gitu. Makanya Bu, saya tahu benar, jangan taruh saya di keuangan, jangan taruh saya di bendahara, udahlah gitu ya. Saya memeriksa keuangan masih kuat, tapi ditaruh di situ saya nggak punya ketelitian yang akurat. Ya sudah, ada Mbak Ari yang jauh lebih konsentrasi di situ. Saya menghormati posisi beliau di situ, betul? Ya, sehingga nanti saya dan Mbak Ari bisa saling melengkapi. Saya bagian periksa, Mbak Ari yang bagian kerja, gitu kan? Nanti Mbak Ning yang bagian belanja, kan begitu aja. itu alurnya, Bu, ya, sedikit rahasia ya, itu alurnya, gitu ya, ya kan? Sehingga kami satu tim, kan begitu kan? Kami satu tim. Nah, itu caranya. Oke, bisa nangkap sampai di sini? Sehingga saya rindu hari ini kita punya pikiran yang benar dan bersyukur dengan keadaan yang ada. Sekalipun kita punya situasi yang tidak seberuntung yang kita harapkan, tapi situasi itu juga situasi yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Amin. Kita bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi apa? Yuk, nyanyi dengan komit. Bilang hidupku menggenapi. Firman ya, bukan kata orang ya, firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Engkau tidak ada di luar kami, tapi Engkau ada di dalam kami, Tuhan, dan itu cukup bagi kami. Sekalipun mungkin ada banyak hal meninggalkan kami, ada banyak hal perubahan yang kami harus hadapi, yang mungkin juga tidak kami kehendaki secara kedagingan kami, tetapi selama Engkau beserta kami, itu cukup bagi kami. Karena kami tahu Engkau Allah dahsyat, Engkau Allah besar, Engkau Allah perkasa. Ketika kami ikut akan kehendak dan perintah-Mu, selalu kami akan berjalan dalam kebenaran lepas kebenaran, ya Tuhan. Biarlah Bapa di surga, kami belajar bersyukur dengan keberadaan kami hari ini. Kami belajar menerima apapun yang terjadi dan apapun yang ada pada diri kami, sehingga pikiran kami menjadi pikiran yang betul, pikiran yang benar, sehingga kami pun juga akan bertindak yang tepat.
tepat ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada, kami akan jadi berkat buat kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini mungkin masih ada terbersit di hati dan pikiran kami untuk menjadi wannabe di dalam hidup kami, atau kami jealous dengan kehidupan orang lain, atau kami mulai kecewa dengan kehidupan kami, Tuhan hari ini dengan belas kasihannya Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Biar Kau ubah mindset kami ya Tuhan, sehingga kami mulai bersyukur dengan keberadaan kami. Kami boleh bangga dengan diri kami. Kami boleh terpesona dengan rancangan Tuhan yang Kau tetapkan di dalam diri kami. Sehingga kami memiliki damai sejahtera, kami memiliki sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Materai firman Tuhan yang kami dengar, sehingga kami tidak hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur bersama kita katakan.